Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muslim Indonesia berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo nomor 5, Kota Makassar. Universitas Muslim Indonesia Makassar didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 dan ditinjau dari segi usia, UMI merupakan perguruan tinggi tertua dan merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. UMI juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi institusi di Indonesia Timur. UMI diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk yayasan yakni Yayasan Wakaf UMI, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Insya Allah, UMI akan melahirkan sumber daya manusia yang unggul, mutu, dan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B2 Agribisnis, kelompok 2, Fakultas Pertanian, Universitas Muslim Indonesia akan melakukan wawancara kepada petani dan penyuluh untuk memenuhi tugas penyuluhan pertanian. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadayanti, stampu 083 2019 0093. Baik, saya akan membacakan hasil wawancara saya dengan petani pada tanggal 27 November 2020 yang berlokasi di Desa Cepaga, Kecamatan Liburan, Kabupaten Bone. Adapun nama petani yaitu Hairi, umur 44 tahun, pendidikan SD, tabungan keluarga 4 orang, pekerjaan sampingan yaitu peternak sapi. Adapun sarana yang dimiliki oleh Bapak Heri yaitu 1 unit hand traktor, 3 unit cangkul, 1 unit bajak, 1 motor, 3 unit parang. Adapun luas lahan yang dimiliki Pak Heri sekitar 1,5 hektar dengan status milik sendiri. Adapun pendapatan Pak Heri selama semusim sebagai petani yaitu kurang lebih 7 juta. Pak Heri pernah mendengar sistem tanam jajar legowo pada tahun 2017 dari PPL langsung. Tetapi Pak Heri tidak menggunakan sistem tanam jajar legowo karena masih kurang memahami cara penggunaan sistem tanam jajar legowo. Adapun teknologi yang digunakan Pak Heri yaitu tabela atau tabur benih langsung. Pak Heri pernah mengikuti penyuluhan sebanyak 3 kali. Adapun materi yang diberikan yaitu budidaya padi, budidaya jagung, dan tentang pupuk organik. Adapun masalah Pak Heri selama berusaha tadi yaitu gagal panen, serangan hama dan penyakit, serta masalah cuaca. Adapun harapan Bapak kepada penyuluh khususnya pada pemerintah yaitu agar seringnya dilaksanakan penyuluhan pertanian pada daerahnya serta memberikan bantuan yang lebih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aksa, stampu 083 2019 0023. Kelas B2 Agribisnis, mata kuliah penyuluhan pertanian. Baik, saya akan menyimpulkan hasil praktek lapangan saya yang berlokasi di Desa Tuadae, Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone. Adapun nama responden yaitu Bapak Sukirman dengan umur 65 tahun, pendidikan SMP, tanggungan keluarga 2 orang anak dan 1 istri. Pengalaman bertani kurang lebih 8 tahun. Sarana pendukung yang dimiliki yaitu cangkul, parang, dan traktor. Luas lahan yang dimiliki
dimiliki yaitu 0,5 hektar dengan status kepemilikan sendiri dengan sistem tanam tegal. Adapun pendapatan dalam usaha taninya selama semusim yaitu Rp2.500.000 dan baru pertama kali mendengarkan sistem tanam legowo, tetapi pernah mengikuti penyuluhan pertanian sebanyak 2 kali dan mendapatkan pengetahuan seperti penggunaan pupuk yang tidak berlebihan serta cara penanaman tepat waktu. Bapak pun pernah menerima bantuan berupa tangki semprot dan bibit. Adapun masalah dalam usaha taninya yaitu seperti cuaca atau iklim dan serangan hama dan penyakit. Adapun harapan Bapak yaitu agar selalu diadakannya penyuluhan pertanian di desa mereka serta menerima bantuan berupa pupuk dan alsintan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahati, TB 08321190085. Saya akan membacakan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 November 2020 di Desa Cipada, Kecamatan Liburang, Kabupaten Bone. Nama Talib, umur 50 tahun, pendidikan terakhir SMA, tanggungan keluarga 2 orang, kerjaan sampingan sebagai karyawan, dan pengalaman berusaha tani selama 15 tahun. Sarana dan prasarana yang dimiliki: motor 1, cangkul 3, bajak 1, hand traktor 1, parang 3. Luas lahan 1 hektar, status lahan milik pribadi. Pendapatan sebagai petani selama semusim yaitu 6 juta, sedangkan pendapatan sebagai kerja sampingan per tahun yaitu 36 juta. Tidak pernah mendengar teknologi sistem tanam legowo dan teknologi lain yang lebih baru yaitu tabela. Mendengar tabela pada tahun 2017 dari teman. Pernah mengikuti penyuluhan pertanian sebanyak 1 kali di kantor kelurahan. Sedangkan materi yang diberikan oleh PPL yaitu cara penanaman jagung. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan petani. Identitas responden: nama Mahyudin, umur 40 tahun, pendidikan formal SMP, tanggungan keluarga 3 orang, pengalaman berusaha tani 20 tahun, pekerjaan sampingan tukang bangunan. Sarana pendukung yang dimiliki yaitu hand traktor sebanyak 1 unit, bajak 1, cangkul 3, parang 2, dan motor 1. Usaha padi sistem tanam jajar legowo yaitu luas lahan 1,5 hektar, status lahan milik sendiri. Adapun biaya variabel: benih 100 kg, pupuk yang dipakai yaitu pupuk urea sebanyak 4 sak, KCL sebanyak 100 kg, pestisida yang dipakai yaitu tabas dan demam. Upah tenaga kerja pengolahan lahan 100, harga atau satuan 150 per jam. Panen sebanyak 15 orang dan harga persatuan 50.000. Biaya tetap 250.000, penyusutan kurang lebih 1 juta. Besar pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu 8 juta dan pendapatan dari kerja sampingan dari per tahun yaitu 6 juta. Yudin pernah mendengar teknologi sistem tanam legowo sejak tahun 2017. Mendengarnya dari PPL. Teknologi lain yang digunakan yaitu tabela. Bapak Mahyudin tidak melakukan sistem tanam karena tergantung musim. Bapak Mahyudin melakukan teknologi tabela karena lebih mudah. Bapak Mahyudin pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Alda Risma, kelas B2 Agribisnis dengan stambuk 083/2019-0019. Baik, saya akan menjelaskan hasil wawancara kepada petani yang bernama Jumadil, umur 32 tahun, pendidikan formal S1, tanggungan keluarga tidak ada, pengalaman berusaha tani 15 tahun, pekerjaan sampingan karyawan pabrik gula Caming. Sarana pendukung yang dimiliki: hand traktor 1, bajak 1, cangkul 2, parang 1, motor 1. Usaha tani pada sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 1/2 hektar, status lahan milik. Berapa pendapatan dari kerja sampingan per tahun? Setiap bulannya dia mendapat 4 juta per 6 bulan. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Pernahkah Bapak mendengar teknologi sistem tanam legowo? Pernah. Jika jawabannya ya, sejak tahun berapa? Sejak tahun 2017. Dan mendengar dari penyuluh pertanian lapangan. Apakah ada teknologi lain yang lebih baru? Teknologi tersebut adalah tidak ada. Apakah Bapak melakukan sistem tanam legowo? Ya, alasannya untuk meningkatkan hasil produksi. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Pernah. Berapa kali dalam sebulan diadakan penyuluhan di tempat Bapak? Penyuluhan diadakan 1 kali sebulan. Jika Bapak mengikuti penyuluhan, materi apa saja yang diberikan oleh PPL? Materinya yaitu teknik pengolahan lahan, sistem tanam, pemupukan berimbang. Apa yang dilakukan PPL seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani? Jawaban Bapak, mencarikan solusi. Bagaimana menurut Bapak materi penyuluhan pertanian? Mudah dimengerti, alasannya cara menjelaskannya sangat bagus. Menurut Bapak, metode penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah metode kelompok. Alasannya bisa saling mengeluarkan pendapat, bisa saling memberi solusi. Menurut Bapak, waktu pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada? Jawaban Bapak, pada siang hari. Alasannya, kurang kegiatan. Bapak mengikuti penyuluhan apakah karena ada paksaan atau kesadaran diri? Jawaban Bapak, kesadaran diri. Bagaimana sikap Bapak jika tetangga atau teman Bapak yang tidak pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian? Jawaban Bapak, ikut mengajak. Apa saran Bapak kepada penyuluhan pertanian lapangan yang bertugas di desa ini? Kegiatan penyuluhan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi. Sekian dari hasil wawancara saya kepada petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya wawancara dengan penyuluh. Baik Pak, kami akan melakukan wawancara tentang penyuluhan pertanian. Nama Bapak siapa? Cudin Abbas. Umur sudah 6 tahun. Pendidikan formal. D3. Pendapatan pokok per bulan. Dulu dong. Kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu Diklat Pertanian. Pengalaman menjadi penyuluh sudah selama 31 tahun. Nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti yaitu Pengembangan Kelembagaan Penyuluh selama 3 hari pada tahun 2012. Manfaat dari kursus atau pelatihan tersebut yaitu setelah mengikuti diklat, pengetahuan tentang kelembagaan dapat dilaksanakan. Adapun persiapan-persiapan yang dilakukan sebelum
kegiatan penyuluhan, yaitu alat bantu penyuluh serta materi penyuluhan. Materi yang diberikan kepada petani selama 6 bulan terakhir yaitu masalah budidaya tanaman padi dan palawija, serta cara pemeliharaan dan panen. Metode yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluh kepada petani yaitu tatap muka. Alasannya, lebih mudah dipahami oleh para petani dibanding dengan metode lain. Pak Chudin menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan. Alasannya, lebih dapat dimengerti oleh audiens. Pak Chudin membuat jadwal kunjungan kepada petani yaitu ada kunjungan kelompok. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di sanggar tani atau lahan sawah. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan yaitu petani sangat merespon karena adanya motivasi tentang materi yang disampaikan. Tidak adanya kesulitan untuk mengajak petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan karena bahasa daerah yang sama. Adapun kesan-kesan yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh yaitu petani sangat merespon adanya kegiatan penyuluhan sehingga penyuluh merasa sangat dibutuhkan. Pak Chudin menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluhan. Alasannya, lebih dapat dimengerti oleh audiens. Pak Chudin membuat jadwal kunjungan kepada petani yaitu ada kunjungan kelompok. Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di sanggar tani atau lahan sawah. Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan yaitu petani sangat merespon karena adanya motivasi tentang materi yang disampaikan. Tidak adanya kesulitan untuk mengajak petani untuk berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan karena bahasa daerah yang sama. Adapun kesan-kesan yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh yaitu petani sangat merespon adanya kegiatan penyuluhan sehingga penyuluh merasa sangat dibutuhkan oleh mereka. Kegiatan penyuluhan tetap dibutuhkan karena sampai saat ini petani belum bisa mandiri. Itulah hasil wawancara kami dengan penyuluh. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.